Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Kau memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa tangan kasih-Mu terus terulur bagi kami. Berfirmanlah pada pagi hari ini. Colikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada kami. Dan kami tahu Engkaulah jawaban kami. Firman-Mu ya dan amin. Pengurapan-Mu ada di tempat ini dan tolonglah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kami semua. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa ya. Kemarin saya dihubungi oleh Bapak Pendeta Johan. Ya, saya sering di Toraja, ya, sering melayani di Toraja bersama-sama beliau. Nama saya Heinze Popstar. Ya. Heinze Popstar. Ya, Bapak Ibu bisa cari search di YouTube kah, di Facebook kah, di Instagram, ya, semua ada di situ, bahkan di TikTok juga ada. Ya. Oke, istri saya satu paling cantik sedunia. Ya, untuk selama-lamanya anak saya dua, yang pertama pria, yang kedua laki-laki. Ya, yang pertama sudah lebih tinggi dari saya, sekarang semester 2, ya, sudah kuliah. Yang kedua itu kelas 3 SMP, ya, tapi tingginya sudah hampir saya, jadi saya di antara mereka. Ya, tinggi saya itu ada di antara mereka. Oke, saya tinggal di Makassar, ya, warga Makassar. Istri saya orang Makassar, ya, saya di Toraja. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu tema mungkin biasa bagi kita. Temanya adalah berserah kepada Sang Raja. Ya, berserah kepada Sang Raja. Nah, manusia itu diberikan hikmah, diberikan kekuatan, diberikan kuasa, diberikan kekayaan. Namun semua itu terbatas. Amin. Kita tidak dapat mengandalkan itu sepenuhnya. Ya, kita tidak dapat memakai itu semua dan kemudian berkata, saya sudah mantap, saya sudah yakin, ini yang saya andalkan. Tidak, karena itu semua akan sia-sia adanya. Keterbatasan itu, ya, kita tidak mampu untuk menolong diri kita, bahkan orang lain dengan semua yang kita miliki. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menyatakan bahwa saya sudah selamat tanpa Yesus. Nah, tidak jarang juga manusia apa yang diandalkannya, ya, baik itu kuasa lebih hebat, bahkan dia mengandalkan orang lain atau apapun yang lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa dari dirinya. Tetapi semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia. Firman Tuhan katakan dalam Pemazmur, bahkan juga ada yang mengandalkan begini, ada saya andalkan kuasa-kuasa supranatural. Wah, saya mengandalkan apa? Jin-jin, tuyul-tuyul, apalagi ilmu-ilmu. Tapi kesemuanya sia-sia juga. Ya, itu tidak akan pernah dapat membantu kita sampai selama-lamanya. Bahkan Mazmur berkata begini dalam Mazmur 20 ayat 8 sampai 9. Mazmur 20 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Pemazmur mengatakan orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Ya, kalau kereta itu berbicara tentang kehormatan, kuda itu berbicara tentang kekuatan, betul kan?
horsepower. Betul. Kalau kita lihat ada misalnya mesin, itu bisa dihitung dengan horsepower, tenaga kuda. Tetapi dikatakan di sini mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kenapa kita bangun berdiri dan tetap tegak? Karena kita berpegang dalam nama Tuhan Allah kita. Siapa dia? Siapa dia? Yesus. Ini yang harus menjadi jaminan kita. Ini yang harusnya kita andalkan sepenuhnya. Bahkan hal yang sama juga diungkapkan oleh Yeremia. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-6 dikatakan begitu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka dikatakan ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mazmur mengatakan, orang yang memegahkan kereta, orang yang memegahkan kuda, sarana, alat dan semuanya. Tetapi Yeremia juga berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan manusia, lengkap sudah. Ya, apa dan siapa yang kita andalkan, itu akan menentukan masa depan kita. Itu akan menentukan hari-hari kehidupan kita ke depan. Siapapun kita, apa yang kita andalkan, siapa yang kita andalkan, akan menentukan masa depan kita. Ya, jadi masa depan kehidupan kita tergantung kepada apa dan siapa kita andalkan dalam hidup ini. Mengandalkan sarana, kekuatan manusia akan berakhir dalam kesia-siaan. Oh, saya punya dekren, saya punya apa? Backing. Oh, ini. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang suka pasang foto-foto dia sama siapa, betul kan? Iya. Tapi saya lebih suka pasang foto saya dengan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kalau pergi ke Makale ke patung Yesus kan ada spotnya itu, ketika Yesus ini kita dibawanya begini kan. Pernah foto di situ? Pernah? Saya juga. Ya. Foto di situ. Itu anak-anak yang jual keripik itu kerupuk. Pak di sini Pak, bagus ini Pak. Spotnya di sini Pak. Taruh HP-nya di bawah. Jadi tangan Tuhan begini, tangan kita seperti ini. Wah, asik. Ya. Nah, kita mengandalkan berarti kita menyerahkan kehidupan kita untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dari apa dan siapa yang kita andalkan. Sekali lagi, mengandalkan berarti kita menyerahkan kehidupan kita untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, penyertaan dari apa dan siapa yang kita andalkan. Coba hari-hari ini kita selidiki kehidupan kita. Seringkali kita berkata, saya mengandalkan Yesus. Tetapi dalam praktek kehidupan, ternyata kita tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Aha, betul kan? Coba mari kita selidiki. Jika kita menginginkan hidup kita tetap terpelihara, terjamin, terproteksi, maka kepada siapa kita harus menyerahkan hidup kita? Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Sini saya akan membahas banyak hal di sini. Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 3.
serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi Tuhan yang menentukan jawabannya. Kita bisa buat perencanaan dalam kehidupan kita. Orang lain tidak tahu. Mungkin karena kita bisa menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Nah, yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan. Apakah jalan kita bersih? Apakah jalan kita jujur, lurus? Apakah kita berkomitmen kepada Tuhan? Bagi kita mungkin iya. Tadi saya katakan, seringkali kita berkata, saya mengandalkan Tuhan. Tapi pada prakteknya, mari kita selidiki bersama-sama. Ya, Tuhan yang menguji hati kita. Siapa yang dapat mengetahui hati saya? Siapa yang dapat mengetahui hati Bapak Alpian, Bapak Pendeta Alpian? Dulu kita sama-sama satu korps. Ya, siapa yang dapat menguji hati kita, yang mengetahui sampai kedalaman hati kita? Pasangan kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, pendeta, tidak tahu. Betul. Motif yang tersembunyi di dalam hati kita, siapa yang tahu? Tapi firman Tuhan katakan begini, seperti wajah mencerminkan hati. Betul? Ya kan? Oke, mari kita lihat bersama-sama ayat yang ketiga. Saya akan fokus di ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Nah, firman Tuhan menganjurkan kita untuk memilih untuk mengandalkan Tuhan daripada yang lain. Di ayat yang ketiga ini ada kata serahkanlah. Serahkanlah itu seperti begini. Saya memberikan yang ada pada saya kepada misalnya Pak Alpian. Saya sudah serahkan. Pak Alpian, saya serahkan ini kepada Pak Alpian. Oke. Kalau saya sudah serahkan kepada Pak Alpian, berarti apa yang saya serahkan kepada Pak Alpian? Bukan milik saya lagi kan? Itu sudah menjadi milik Pak Alpian. Nah, kata serahkanlah di sini, yang pertama itu, kata serahkan itu mengandung pengertian komit, ya. Dalam terjemahan King James Version, situ dikatakan, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Commit thy work, commit pekerjaanmu kepada Tuhan, ya, dan pikiran-pikiranmu akan established, menjadi nyata. Nah, kata commit di sini seringkali kita banyak dengarkan, dan kita selalu berkata, ya saya komit, saya berkomitmen, betul kan? Ya, janji nikah misalnya, saya komitmen dalam suatu hubungan, ya, saya berkomitmen dalam pekerjaan, ya, dalam percintaan, wah, ini saya komit, saya berkomitmen, ya. Tetapi seringkali kita hanya sekedar mendengar, tetapi pengertian daripada komitmen ini apa sih? Betul kan? Betul kan? Saya komit di salah satu gereja lokal, puji Tuhan. Tapi tahukah kita apa sih pengertian yang sebenarnya dari kata komitmen ini? Karena kata serahkanlah itu mengandung unsur komit. Ya, komitmen ini berbicara tentang apa? Tentang sikap setiap orang terhadap sesuatu. Sikap kita terhadap sesuatu, di mana sikap itu menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui, mengenal, serta mau terikat, ya, terhadap sesuatu atau seseorang.
Sekali lagi saya ulang, komitmen itu adalah sikap kita terhadap sesuatu, di mana sikap itu menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui, mengenal, serta mau terikat terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi kalau kita komit terhadap satu organisasi, maka sikap kita itu menunjukkan akan hal itu. Komitmen itu harus didasari oleh apa? Oleh pengetahuan, pengenalan, sehingga kita mau terikat dengan organisasi itu. Betul? Itulah komitmen. Komitmen juga berbicara begini, rasa keterlibatan saya, ya, loyalitas saya yang dinyatakan kepada seseorang atau sesuatu. Komitmen itu, saya mau terlibat, saya mau loyal. Loyal itu setia, kesetiaan. Saya mau setia terhadap seseorang atau sesuatu. Ya. Tetapi juga komitmen itu menyatakan begini, suatu keadaan di mana seseorang itu menjadi terikat oleh tindakannya. Ya, saya terikat oleh tindakan saya, sehingga tindakan itu karena saya terikat itu akan memunculkan rasa percaya atau keyakinan, dan oleh keyakinan itu maka saya terlibat di dalamnya. Maka itu kata komit. Nah, kata serahkan itu mengandung unsur komit. Artinya apa? Saya menyerahkan totalitas kehidupan saya kepada seseorang yang saya tahu pasti siapa dia. Saya mengenal siapa dia. Tindakan saya ini menunjukkan bahwa saya percaya kepada dia. Tindakan saya ini menunjukkan bahwa saya loyal terhadap dia. Tindakan ini bukan hanya berdasarkan seperti saya tahu saja, tetapi tindakan ini merupakan suatu kedalaman akan sebuah hubungan saya dengan dia. Tidak mungkin seorang yang berkomitmen dalam pernikahan kalau tidak mengenal satu dengan yang lain. Betul kan? Tidak mengenal dalam arti bukan hanya tahu sama tahu, tetapi sampai kedalaman hubungan itu, sehingga saya bisa berkata ya, dan dia juga berkata ya, yes I do, yes I do. Betul? Nah, itu merupakan suatu kedalaman. Jadi komitmen itu menunjukkan adanya kedalaman sebuah hubungan. Bukan hanya sekedar berbicara ya saya komit, tapi bagaimana kedalaman hubunganmu dengan seseorang yang kita komitmen, kita mengikat perjanjian. Kalau kita berkata ya saya komit kepada Tuhan, maka kita harus mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan biasa, tetapi itu juga dibutuhkan apa? Tindakan. Mengenal dengan sungguh-sungguh. Tahu siapa yang kita berikan komitmen itu. Jadi kata serahkan itu mengandung arti komitmen. Ya. Jadi ketika kita berkata saya berserah, saya serahkan semuanya kepada Tuhan, saya tahu pasti bahwa siapa Tuhan itu bagi saya. Saya mengenal pasti siapa Tuhan itu bagi saya. Dan saya memiliki sebuah hubungan yang dekat, yang erat, dan terikat bersama-sama. Sudahkah kita mengalami hal itu dengan Tuhan? Banyak orang Kristen berkata, saya percaya Yesus. Tetapi ketika ada badai masalah persoalan,
itu yang akan menguji komitmen kita. Mungkin kita bisa nyanyi. Di saat badai bergelora, terus ku akan tetap bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasbah Kau Allahku. Tapi ketika badai COVID melanda, badai ekonomi melanda. Sekarang ini perang Rusia dengan Ukraina. Ukraina itu adalah penyuplai tepung kedua terbesar untuk Indonesia. Kalau dilanda seperti ini, maka jangan heran Indomie akan naik harganya. Iya kan? Betul kan? Roti-roti akan naik harganya. Habakuk berkata, bila hasil tomat, hasil ini, hasil itu tidak sesuai dengan apa, bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, ini membutuhkan totalitas kehidupan kita, komitmen kita dengan Tuhan. Kalau komitmen kita didasari oleh hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka kita bisa berkata seperti tadi. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Amin. Serahkanlah berhubungan dengan kata COVID. Contoh, Daniel 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dia COVID 3 kali sehari. Lalu kemudian muncul undang-undang. Dalam sebulan ini tidak ada yang menaikkan doa kepada Tuhannya, harus kepada kaisar. Kalau ada, maka dia akan didapatkan, dia harus dibuang kemana? Lubang singa. Tapi Daniel tetap komit. Dia tetap berdoa 3 kali sehari pada Tuhan. Lalu dia dilaporkan apa yang terjadi. Daniel dibuang ke lubang. Sehingga lagu anak sekolah minggu berkata apa? Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Coba kita yang diperhadapkan seperti itu, gimana? Contoh yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kaisar membangun patung, tidak ada yang menyembah kepada yang lain. Harus ketika bel ini bunyi, harus sembah patung ini. Tapi 3 orang ini tidak mau menyembah. Mereka dibuang kemana? Ke perapian yang telah dipanaskan 7 kali dari biasanya. Mereka komit untuk tidak menyembah kepada Allah yang lain. Mereka hanya menyembah kepada satu nama, pada Allah penguasa langit dan bumi, yang kita kenal dengan nama Yesus. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, kata serahkan itu berbicara tentang kepercayaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini: percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Jadi kepercayaan itu timbul karena adanya sebuah hubungan. Hubungan yang apa juga? Yang saling mengenal satu dengan yang lain, ya, saling mengakui, saling terlibat satu dengan yang lain.
Ya, saya tidak akan mungkin mempercayakan sesuatu kepada Pak Alfian kalau saya tidak mengenal Pak Alfian dengan baik. Orang yang dapat dipercaya, kata firman Tuhan, akan mendapatkan banyak berkat. Tapi bagaimana kita menjadi kepercayaan Tuhan? Kepercayaan itu berarti kita menyerahkan juga totalitas kehidupan kita. Kepercayaan itu akan diuji oleh waktu. Kita tidak hanya sekedar berkata, saya percaya. Orang bisa berkata, I believe I can fly. Betul kan? Tapi bisakah dia terbang? Ya. Oh, bisa Pak, naik pesawat. Ya, betul. Ya. Tapi kata I believe in God. Waktu yang akan menguji. Tantangan kehidupan yang akan menguji. Ketika kita berserah, kita serahkan, berarti kita mempercayai orang tersebut. Ini dilandasi, kita berserah dilandasi oleh kepercayaan itu. Dan semuanya ini akan dibuktikan oleh waktu, oleh tantangan. Jika kita sedang berada dalam penderitaan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Dan jangan biarkan dirimu terpuruk seperti orang yang tak berpengharapan. Oh ya, tantangan COVID hari-hari ini, dari 2 tahun lalu sampai hari ini, banyak orang yang mulai kehilangan pengharapan. Betul tak? Ya, ini baru ujian tantangan kehidupan. Kepercayaan itu adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan yang kita sembah sebagai Raja. Kalau kita percaya Yesus adalah Raja, kita adalah warga kerajaan, maka percayalah Sang Raja tidak akan membiarkan hidup kita terlunta-lunta. Tidak akan membiarkan hidup kita miskin berkekurangan. Tapi Sang Raja akan mengusahakan agar supaya rakyatnya menjadi sejahtera. Tetapi seringkali kita tidak percaya kepada Raja. Justru kita mengandalkan yang lain. Percaya bahwa Raja kita, Yesus Kristus Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Dia penguasa segala-galanya. Dia Raja di atas segala raja. Dia bukan Raja yang sembarangan. Dia Raja yang berkata ya, maka Dia adalah Allah yang setia, yang adil, yang akan menggenapi. Percayalah kepada Sang Raja. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Presiden Jokowi, dia berusaha untuk memakmurkan masyarakatnya, bangsanya. Betul? Sama. Raja kita lebih daripada raja-raja yang ada di dunia ini. Mazmur 55 ayat 23 berkata begitu. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kematianmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goda. Serahkanlah, percayakanlah kepada Tuhan. Kekhawatiran kita tidak akan menambah kehidupan kita ke depan. Justru karena kekhawatiran maka Ia akan menyeret kehidupan kita ke belakang. Firman Tuhan katakan, kekhawatiran tidak akan menambah satu hasta dalam kehidupan. Kekhawatiran merupakan lawan dari kepercayaan. Kekhawatiran tidak akan memperpanjang kehidupan. Aha, betul kan? Saya percaya kita tidak mau mati muda. Ada? Jangan khawatir. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kekhawatiran itu akan membuat kita mengandalkan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kata serahkan itu berbicara tentang meminta pertolongan kepada Tuhan.
kata serahkan. Dalam versi terjemahan Indonesia yang lain dikatakan, mintalah pertolongan kepada Tuhan atas semua pekerjaan dan engkau akan berhasil. Dikatakan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Berapa banyak kita meminta selalu pertolongan dari Tuhan? Atau begini, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan sesuatu, hitungkan kali-kali semua perencanaan, oke, sudah jalan. Pernahkah kita katakan, Tuhan, saya merencanakan seperti ini, saya telah melakukan penelitian seperti ini, saya ingin melakukan ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan tolong saya. Atau, ya sudah Tuhan, kan Tuhan memberikan saya hikmat, kemampuan. Yang penting saya sudah bicarakan apa yang saya lakukan, Tuhan pasti sertai. Apakah seperti itu? Atau begini juga, Tuhan tolong saya, berkati saya. Lalu kemudian kita diam-diam saja di rumah, topang begitu. Yang mana kita? Ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Betul kan? Ini yang sedang terjadi. Ketika kita minta tolong sama Tuhan, berarti bukan kita tinggal diam berpangku tangan saja. Kita harus mengerjakan bagian kita. Tetapi ketika kita mengerjakan bagian kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya di situ. Kita harus minta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Percayakan Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita bilang percaya karena Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita, berarti jangan jadi pengemudi gantikan Tuhan. Paham maksud saya? Misalnya Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta, Makassar, Jakarta, naik pesawat, sampai di atas belum terbang, Bapak Ibu tanya kepada pramugari, siapa nama pilot yang akan menerbangkan pesawat ini? Dia lulusan mana? Betul tidak dia bisa menerbangkan pesawat ini? Saya kurang yakin sebelum saya bertemu pilotnya. Apakah seperti itu? Saya tidak mau pilot ini, saya mau pilot yang lain. Apakah seperti itu? Tapi banyak kali kita dalam kehidupan kita berkata, Tuhan yang pegang kendali kehidupan saya, tetapi kemudian kita menggantikan Tuhan jadi penumpang, kita yang mengendalikan kendali. Betul? Betul? Mari sekarang kata serahkan itu berarti menyerahkan kehidupan kita, minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan, Dia yang pegang kendali. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan pimpin hidup kita? Saya selalu percaya begini, ketika kita berdoa, Tuhan pimpin langkah-langkah hidup. Tolong saya. Usaha saya, pekerjaan saya, pelayanan saya. Tuhan tolong saya. Saya jalan saja. Tuhan yang akan pimpin langkah-langkah kita. Saya tidak tahu. Tuhan pasti akan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Yang akan membangun pelayanan saya. Yang akan membangun kehidupan saya. Tetapi ingat, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu juga menentukan. Ulang-ulang saya katakan dari awal, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu juga menentukan masa depan kita. Amin. Yesaya 50 ayat 4. Ini ayat yang terakhir. Oh iya betul, ayat yang terakhir. Yesaya 50 ayat yang keempat berkata begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku,
untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran. Kalau Tuhan memberikan tuntunan, Dia bisa memberikan lewat hikmah. Bahkan Dia bisa memberikan tuntunan lewat orang lain dalam kehidupan kita. Tetapi Dia juga bisa berbicara kepada kita. Amin. Ini dibutuhkan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Bukan banyaknya khotbah yang kita dengarkan, bukan banyaknya ayat yang kita tahu. Oh, sekarang gampang. Kalau tidak senang dengan pendeta ini, bisa buka YouTube besar, cari pendeta-pendeta terkenal. Kita dengarkan khotbah. Satu hari mungkin bisa 10 khotbah kita dengarkan. Oke, nggak masalah. Tetapi bukan berapa banyak kita mendengarkan khotbah, tetapi seberapa dalam engkau bersekutu, berhubungan dengan Tuhan. Itu yang menentukan. Walau kita cuma tahu sedikit, tapi kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, itu lebih luar biasa daripada tahu banyak, tong kosong berbunyi nyaring. Jangan bangga kalau kita hadir di ibadah, kita bisa melayani Tuhan. Jangan bangga dengan itu. Di tiap ibadah kita hadir, jangan bangga bahwa saya orang yang komitmen. Tetapi kedalaman hubunganmu dengan Tuhan, itu yang harus kau banggakan. Amin. Hubungan yang intens dengan Tuhan akan membuat kita peka mendengar pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa ketika kita ditolong Tuhan, Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan buka jalan-jalan yang baru. Bahkan Tuhan akan memberikan kita hikmah, pertolongan untuk melangkah supaya kita tidak tersandung atau tersesat. Kuncinya minta pertolongan dari Tuhan. Kata serahkan itu mengandung pengertian yang pertama, komit. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita menyerahkan kehidupan kita. Bukan hanya hidup kita, apa yang akan kita kerjakan. Amsal kembali lagi, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Dikatakan begini tadi, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Pikiran itu semuanya kata komit, percaya, minta pertolongan, itu ada di sini, peperangan dalam pikiran kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan menguasai pikiran kita, maka sudah pasti pikiran ini akan memerintahkan kehidupan kita untuk komit, percaya, dan terus berharap minta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita? Isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Isi, jangan isi yang lain. Ya, karena kita suka buka handphone, lihat YouTube, lihat apa semua di situ, kita mengisi dengan hal-hal yang maya, yang tidak nyata. Maka pikiran kita juga bisa menjadi tidak nyata. Tapi isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka your thoughts shall be established. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang hamba-Mu sampaikan
bisa menolong kami semua, sehingga kami bisa berserah kepada Sang Raja, Raja di atas segala raja. Pertolongan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Roh Kudus tolong kuduskan semua roti, bahkan anggur yang akan kami makan bersama dan minum bersama Tuhan. Layakkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan perjamuan kita. Mari angkat toast atau roti tinggi-tinggi. Ingat, ini bukan rutinitas. Amin. Ini jangan dikerjakan hanya sebuah rutinitas belaka. Tetapi firman Tuhan ketika kita mengadakan perjamuan kudus, makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, itu menjadi peringatan akan Tuhan dan menjadi perjanjian akan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah terpecah-pecahkan bagi kami. Ini menjadi peringatan akan karya-Mu di kayu salib. Ketika kami makan tubuh-Mu bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan, kami akan disehatkan. Bahkan semua bagian-bagian tubuh kami, organ-organ tubuh kami yang bermasalah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu ini. Oleh karena itu kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu. Kami akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Darah yang merupakan pengorbanan dari Kristus Yesus akan kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban bakaran yang lain. Firman Tuhan katakan sekali untuk selama-lamanya korban Kristus itu kekal bagi kita. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menyucikan kita, Dia yang menyembuhkan kehidupan kita. Darahnya mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang telah Kau curahkan di kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu yang tercurah kami semua. Kami bersekutu, kami minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur beberapa saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Oh, Engkaulah pertolongan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua. Kami percaya yang lemah telah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah diberikan kelegaan. Dan biar nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Diberkati firman-Mu, diberkati persekutuan kami dengan tubuh-Mu dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan.